Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari RSCM Teknik Laboratory ingin menjelaskan beberapa soal responsi untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Namun, jangan jadikan soal-soal yang kami share ini sebagai patokan. Jadikan soal ini sebagai penambah wawasan dan tetaplah pelajari materi dari sumber lain. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 21. Diketahui Y-nya itu $90. Y-nya itu didapat dari banyaknya Jane menghabiskan Saskatoon dan Blueberry. Terus ada harga dari tiap Saskatoon dan Blueberry. Harganya itu $3 keduanya. Nah, kemudian ada marginal utility dari Saskatoon yaitu 2B dan marginal utility dari Blueberry yaitu S. Yang ditanyakan berapa Saskatoon dan berapa Blueberry agar keadaan menjadi maksimum utility. Nah, kita buat dulu dua persamaan dari beberapa rumus. Nah, ada rumus yang pertama itu ada di rumus budget constraint ada harga dari Saskatoon dikali jumlah Saskatoonnya berapa ditambah harga dari Blueberry dikali banyaknya Blueberry itu berapa sama dengan berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli Saskatoon dan Blueberry itu. Nah, kita bisa dapat nih persamaannya 3S ditambah 3B sama dengan 90. 3 ini dari harga yang di atas. Nah, terus ada juga nih persamaan dari utility maksimum yaitu MU marginal utility S per harga S sama dengan marginal utility Blueberry dibagi Blueberry. Kita bisa ubah persamaan ini, kita tukar MUB dengan harga Saskatoon. Nah, jadi marginal utility S per marginal utility B sama dengan harga S dibagi harga B. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Jadi 2B per S sama dengan 3/3. 3/3 ini bisa kita ubah jadi 1. Nah, 1 ini bisa kita kalikan dengan S dikali silang. Jadi persamaan yang pertama yaitu 2B. Persamaan yang kedua yaitu 2B sama dengan S. Nah, kita substitusikan 2B sama dengan S ini ke persamaan pertama. Kita bisa dapat pertama dari 2B sama dengan S ini kita ubah jadi B sama dengan berapa S. Nah, kita ubah B sama dengan S per 2 di sini. Lanjut, kita substitusikan jadi 3S ditambah 3, B-nya kita ubah jadi S per 2 sama dengan 90. Nah, setelah itu kita kali 2 semuanya untuk menghilangkan penyebutnya. Jadi 3 dikali 2, 6S ditambah 3S sama dengan 90 dikali 2, 180. Kita tambahkan 6S tambah 3S jadi 9S sama dengan 180. Kita bisa tahu S sama dengan 180 dibagi 9 sama dengan 20. Nah, dari 20 ini kita masukkan lagi ke persamaan yang pertama tadi. Dengan S-nya itu 20. 3 kali 20 sama dengan 60. Ditambah 3B sama dengan 90. Nah, 60 ini kita pindah ke kanan dan 90 dikurangi 60 itu 30. Nah, 3B sama dengan 30. B sama dengan 10 dari 30 dibagi 3. Jadi kita bisa dapat banyaknya S agar mencapai utility maksimum itu 20 dan banyaknya B untuk mencapai utility maksimum itu 10. Jadi jawabannya A. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 24. Diketahui marginal utility individu dari mengonsumsi ekstra hotdog adalah 10 dan marginal utility dari mengonsumsi minuman ringan ekstra adalah 2. Dapat diketahui rumus dari MRS yaitu min P1 per P2. Lalu kita kaitkan dengan rumus maksimum utility yaitu marginal utility hotdog per PH sama dengan MOS per PS. Lalu didapatkan rumus MRS yaitu PH per PS sama dengan MOS per
per MUH. Lalu tinggal kita masukkan angkanya, yaitu MUS per MUH sama dengan 2/10. Dan didapatkan hasil 1/5. Jadi itu jawabannya, Dek. Sekarang akan dilanjutkan dengan nomor 42. Tertulis di soal yaitu mengacu pada hasil dalam tabel di atas, Sears dan Walmart harus memutuskan apakah akan menurunkan harga mereka berdasarkan potensi keuntungan yang ditunjukkan pada tabel. Game ini memiliki kesimpulan yaitu sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa game teori merupakan sebuah pendekatan terhadap kemungkinan strategi yang akan dipakai, yang disusun secara matematis agar bisa diterima secara logis dan rasional. Game teori digunakan untuk mencari strategi terbaik dalam suatu aktivitas, di mana setiap pemain di dalamnya sama-sama mencapai utilitas tertinggi. Dalam game teori, Nash equilibrium adalah konsep solusi menggunakan serangkaian strategi dalam negosiasi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak diasumsikan telah mengetahui strategi lawan dan masing-masing pihak hanya dapat memperoleh keuntungan dengan mengubah strateginya sendiri. Jika masing-masing pelaku tidak mengetahui pilihan pelaku lain, maka ia akan memilih strategi yang optimal. Dan apabila masing-masing strategi tersebut dibuka atau diungkapkan pada para pelaku, dan mereka tidak memiliki insentif untuk mengubah strategi, maka tercapailah Nash equilibrium. Beberapa poin yang perlu dicermati yaitu situasi ketika satu pihak menentukan strategi yang terbaik bagi dirinya tanpa memandang strategi pihak lain, disebut sebagai strategi dominan atau dominan strategi. Sementara saat semua pihak memilih strategi yang optimal menurut mereka, pada saat itulah tercapai Nash equilibrium. Dengan kata lain, terjadi apabila suatu pihak tidak mengubah strategi yang dipilih selama pihak lain tetap pada strategi yang sama. Sehingga jawaban yang didapat yaitu yang option A. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kalian bisa mengisi di link yang telah kami sediakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.